Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, kali ini Bapak belum bisa hadir untuk pembelajaran biologi kali ini. Jadi hari ini kita daring ya. Nah, untuk materi hari ini yaitu tentang virus. Nah, materi hari ini tentang virus dengan nanti dapat itu intinya kita nanti akan membahas terkait definisi virus, ciri-ciri virus, struktur virus, bentuk virus, peranan virus, dan cara pengendaliannya. Oke, yang pertama itu adalah definisi terkait virus. Nah, virus adalah organisme yang paling banyak dijumpai di bumi. Bukan dijumpai ya, yang paling banyak di bumi. Dan peranannya itu berbeda-beda, ada yang merugikan, ada juga yang menguntungkan. Nah, istilah virus ini kalian tahu berasal dari mana? Kalian tahu? Nah, istilah virus ini berasal dari bahasa Latin, dari kata virion yang berarti racun. Nah, virus pertama kali ditemukan pada tahun 1883, tepatnya ketika penemuan penyakit yang menyebabkan bintik kuning pada tembakau, tanaman bakau yang biasa kita temui kalau di pantai-pantai. Nah, penyakit bintik kuning yang ditemukan oleh ahli itu dikenal dengan istilah penyakit mosaik bakau. Nah, selanjutnya penelitian terkait virus telah dikembangkan oleh berbagai ilmuwan. Beberapa diantaranya adalah Adolf Meyer pada tahun 1883. Lanjut ke ciri-ciri virus. Nah, ciri-ciri virus ini. Ciri-ciri virus ini yang pertama itu ukuran virus yang sangat kecil. Ukurannya berkisar 0,02 sampai 0,3 dan paling besar berukuran 200 sehingga virus hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. Nah, lalu tubuh virus terdiri dari selubung proton dan inti sel. Ya, nanti kita ini jelasin ya. Terus virus hanya dapat bereproduksi jika berada di dalam sel hidup atau sel jaringan hidup, sel inangnya. Karena virus dapat dikristalkan. Nah, tadi kan virus bereproduksi jika berada di dalam sel hidup atau jaringan hidup. Sebab virus itu ini tidak mati, tidak hidup gitu. Jadi seperti benda mati, dia akan hidup jika sudah nempel pada inangnya. Dia akan hidup dan langsung bereproduksi. Virus tidak memiliki membran dan organel-organel sel yang penting bagi kehidupan. Lalu virus biasanya stabil pada pH 5 sampai 9. Lalu bagaimana sih cara menghilangkan aktivitas virus? Itu nanti kita dijelaskan juga ya. Ada yang nanya kalau itu. Selanjutnya yaitu struktur dari virus. Nah, virus itu bukanlah sel atau seluler, karena virus memiliki bagian-bagian sel seperti dinding sel, terus membran sel, sitoplasma, inti sel, organ-organ lain seperti partikel virus yang lengkap itu dinamain virion. Tadi ya bahasa Latinnya ya, yang tadi kita sebutkan di definisi itu. Nah, umumnya itu kalau strukturnya virus itu diwakili oleh bakteriofag yang berbentuk mirip seperti huruf T. Nah, bisa dilihat ya di gambar, terdapat DNA
Terusnya kapsin itu yang membungkus DNA-nya, dan juga ada leher, itu yang lain. Lalu ada selubung ekor, ada serabut ekor, dan ada papan dasar, lalu ada jarum penusuk. Nah, lalu ada bentuk-bentuknya virus. Nah, virus ini bentuknya ada batang, bulat, oval, terusnya filamen seperti benang, terus ada polihedral dan huruf-T. Bisa dilihat di gambar itu contohnya. Itu ada yang spiral, icosahedron, terusnya berpelindung, dan ada yang kompleks juga itu. Nah, ini ada contoh-contohnya ya, contoh virus-virusnya. Jadi di sini ada bentuknya berbentuk batang, misalnya THF, TMF, atau nama panjangnya tobacco mosaic virus. Itu yang penyakit bintik gitu tuh, bintik kuning pada tembakau. Nah, lalu ada bentuk batang dengan ujung oval seperti peluru, misalnya ada virus. Lalu ada bulat, itu virus HIV ya. Ada juga bentuk filamen yang benang, itu virusnya Ebola. Bentuknya ada lagi yang polihedral, contoh virusnya adenovirus. Lalu ada bentuk huruf T, yaitu virus misalnya virus menyerang bakteri, namanya Escherichia coli atau bakteri E. coli. Nah, selanjutnya ada peranan dari virus ini. Nah, peranan dari virus ini ada dua. Ada peranan yang merugikan, ada juga peranan yang menguntungkan. Nah, yang merugikan itu seperti apa? Merugikan itu yang menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu merugikan, contohnya itu seperti penyakit bintik kuning yang pada tembakau buat tumbuhan. Kalau pada manusianya biasanya itu campak gitu ya. Lalu peranan menguntungkannya apa? Nah, virus itu dapat dimanfaatkan untuk membuat antibodi vaksin gitu ya, melemahkan bakteri dan memproduksi vaksin. Nah, kenapa disebut antibodi? Kok ada vaksin? Nah, ini vaksin ini itu adalah virus itu sendiri yang direkayasa genetik ya. Direkayasa yang sel-selnya ada yang dibuang dan lalu disuntikan ke tubuh kita agar tubuh kita dapat memproses virus tersebut. Tuh kan, virusnya sudah dilemahkan tuh. Yang vaksin itu virusnya sudah dilemahkan, jadi aman untuk kita gunakan. Agar tubuh kita juga memiliki antibodi untuk virus tersebut. Jika ada serangan dari virus tersebut, itu tidak terlalu berpengaruh virus tersebut pada kita nanti, karena kita sudah memiliki antibodi. Lalu ada cara pengendaliannya? Nah, langkah pengendalian virus ini itu mengurangi penyebaran dan dampak suatu virus pada populasi. Lalu mencakup vaksinasi, isolasi individu yang terinfeksi, terus menggunakan masker, pembatasan jarak fisik. Nah, ini kayak corona yang kemarin ya. Nah, itu pengendaliannya. Jadi kita harus bersih dan menjaga lingkungan diri untuk menjaga kita dari virus tersebut. Sekiannya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita pertemuan depan insya Allah tetap muka ya. Sekarang lagi ada kendala ya, jadi diharuskan tetap ada pembelajaran, tapi kita menggunakan daring ya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.